Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan mursalin qayyimus samawati wal ardin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang keempat di bulan Sya'ban kita. Bulan yang dimana kita juga berdoa di awal bulan Rajab kemarin, kita minta keberkahan di bulan-bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fi riwayatin wa barik lana fi Ramadan. Ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keberkahan dalam bulan-bulan ini. Sejak kemarin bulan Rajab, kemudian juga bulan Sya'ban ini dan juga bulan Ramadan. Ada seorang ulama kita yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan perumpamaan itu mafalnya atau perumpamaan bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban ini untuk merawatnya dan juga bulan Ramadan kita adalah bulan panen kita. Artinya apa? Dengan bulan ini sebelumnya masuk Ramadan kita sudah siapkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah kita tata kembali. Ini luar biasa. Dan semoga sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah dan juga nikmat yang luar biasa. Kita perlu optimalkan kembali. Kita jadikan sebagai fondasi untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal saleh kita sepanjang kita mendapatkan nikmatul hayah, nikmat kehidupan ini. Yang kita ingat yang kita perhatikan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di sana akan ada sebuah mas'uliyah, ada sebuah pertanyaan, apa sih amal apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ini yang sangat penting kita perhatikan kembali dalam kehidupan kita yang fana ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi apa-apa yang diberikan Allah pada kita dalam kehidupan saat ini ada al-bala, ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ila Allah yang telah menciptakan al-mauta, kematian dan juga kehidupan untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling berkualitas amal. Dan jelaskan bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melanjutkan kembali kajian kita masih di babnya Taharah, tapi kita sudah masuk dalam kajian macam-macam jenis jenis-jenis najis dalam Islam ini apa saja sih yang masuk dalam kategori yang dikatakan najis itu. Nah ini yang mau melihat channel saya kaitan dengan khususnya kaitan dengan Ramadan, ada 16 kali di situ ada kaitan dengan persiapan Ramadan sampai kaitan dengan iktikaf itu ada di channel ini. UPN official atau Tolhanukin bisa dilihat. Hal-hal yang dikategorikan najis. Apa saja sih yang masuk dalam bab ini? Meskipun juga ada yang disepakati oleh ulama-ulama kita. Kenapa dengan hadis yang dalil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sudah asli ya. Ada juga hal-hal yang
banyak al-khilaf di antara ulama-ulama kita. Contohnya najisnya khamar itu. Najis najis itu enggak. Kaitan dengan baul atau kencingnya hewan-hewan yang halal dimakan, ya kan? Unta, kemudian juga sapi, kambing, bau. Ini khilaf di antara ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan, oh itu najis. Ada yang mengatakan, oh itu enggak najis. Kenapa? Rasulullah pernah memerintahkan ada kelompok Suryanin ya yang datang pada waktu itu dia sakit ke Madinah, kemudian dia diperintahkan untuk meminum kencingnya unta dan juga minum susunya. Dan nanti kita bahas juga. Secara singkat ini yang kita kaji insya ini. Saya perperan ya, biar full. Oh nggak bisa ya? Oh ya bisa. Ini yang masuk dalam kategori najis, bangkai. Tapi ada bangkai yang tidak najis, ya kan? Contoh bangkai ikan. Kemudian juga khilafnya ulama kita bangkai hewan-hewan yang nggak punya darah, nyamuk, lalat dan sebagainya ya. Nanti kita lihat satu persatu insya Allah. Kaitan dengan darah. Darah itu najis atau enggak? Ya, kalau najis kan nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Kalau biasanya yang kita sebut marus di sini itu kan darah yang dibekukan. Kemudian juga kaitan dengan muntahan. Muntah kita najis enggak? Kemudian juga kaitan dengan air kencing. Ini ada manusia, ada juga kaitan dengan hewan. Ada kotoran manusia. Kemudian wadi. Wadi ini nanti babnya ada ada kaitan dengan madhi sama mani. Wadi itu apa sih? Madhi itu apa? Al-madhi. Kemudian al-mani. Apakah najis atau enggak? Ya kan? Nah, ini juga harus kita pahami. Contoh mungkin ada orang sholat pakai sarung yang ada al-mani. Gitu ya. Apakah boleh atau enggak? Sah atau enggak di situ? Kalau ada orang sholat atau celana yang kena madhi atau wadi, sholatnya sah atau enggak? Karena itu ada kaitan dengan najis atau enggaknya. Kemudian pemakan najis. Jadi ada hewan yang makan najis atau dikasih makan makanan najis. Boleh enggak dimakan? Ya. Atau itu maksud najis atau enggak itu? Itu sebenarnya dalam hadis itu al-jalalah. Hewan-hewan yang makan bahan-bahan yang najis. Kayak lele itu apalah ya, mungkin ayam ya. Babi. Nah, ini jelas nanti ada ayat dalam ayatnya itu masuk ya. Langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan babi. Meskipun dalam ayat ini enggak ada kalau al-kalbu gimana? Al-kalbu bukan qalbu ya, al-kalbu pakai kaf. Apa itu? Anjing ya. Itu bedanya bahasa Arab ya. Kalau kita mengatakan al-qalbu itu hati. Kalau al-kalbu itu anjing. Itu enggak disebut dalam enggak di ayatnya enggak disebut, tapi ada hadis. Nah ini jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami kembali dalam kajian fikih kita. Karena ada sebagian yang kaitan dengan salat, kaitan dengan air kencing dan sebagainya yang lainnya, al-madhi, al-wadi dan sebagainya. Dan juga ada kaitan dengan minuman dan sebagainya ya. Ini enggak masuk di situ al-khamr ya. Bangkai. Coba kita perhatikan ayat ini. Ini dalam surat
Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih faman turra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Qul, katakan ya Rasulullah, la ajidu fima uhiya ilayya, saya enggak menemukan dalam sesuatu ya yang telah diwahyukan padaku muharraman diharamkan bagi ala ta'imin, bagi orang yang memakan yat'amuhu illa ayakuna maitatan, kecuali kalau itu makanan itu maitah, bangkai. Ini secara kaitan dengan hukumnya itu diharamkan. Kenapa? Kadang-kadang juga ada sesuatu yang diharamkan tapi nggak najis. Contohnya kucing itu diharamkan. Ya, dagingnya haram, ya, tapi tidak najis. Audaman masfuha, atau darah yang mengalir. Kalau ada darah yang sudah menjadi bentuk yang lainnya, nah itu nanti ada hadisnya. Kaitan dengan apa? Limpa, ya. Kaitan dengan apa? Hati. Kemudian juga yaitu hati atau limpa, al-kabidu, hati hal, ya. Ini juga darah, tapi sudah menjadi barang yang lainnya, ya. Kemudian awlahma khinzirin, atau dagingnya khinzir, babi. Babi ini dengan jenisnya yang macam-macam, ya. Ada babi hutan, ada babi yang lain yang di kandang, babi yang mungkin dari mana-mana, ya. Fa innahu rijsun. Kenapa dikatakan haram? Rijsun itu sesuatu yang kotor atau najis. Atau fisqan uhilla li ghayrillahi bih, sesuatu yang fasik. Kenapa? Sesuatu yang halal tapi digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih untuk sesembahan, ya, berhala atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian bisa lihat di sini artinya. Jadi jelas di sana ayat tadi ada 3 hal yang disebutkan secara tersurat. Al-maitah, ya. Kemudian kaitan dengan daman masfuha, darah yang mengalir, dan juga kaitan dengan dari lahma khinzir. Itu jelas sekali disebut dalam ayat tadi. Oke. Termasuk juga yang disebut bangkai itu, ya, meskipun ya ada ini hewan masih hidup ini, tapi ada sebagian, ya, dagingnya atau bagian tubuhnya kita ambil. Ini juga termasuk najis juga. Ya. Ini jemaah sekalian, hadisnya Rasulullah sabda, rawi Imam Abu Dawud, ya. An Abi Waqidin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati ma quti'a wa hiya hayatun fa hiya maitatun. Ma quti'a, sesuatu yang diambil, dipotong dari al-bahimah, ya, hewan ternak,
entah itu unta, sapi, atau mungkin kambing, kerbau, minal bahimah, al-bahimah. Wahia hayatun, pada waktu dia diambil itu, dia masih hidup. Fahia maitatun, maka hukumnya potongan yang sudah kita keluarkan dari badannya itu maitatun, hukumnya maitah, dibangkit juga. Maka juga sama hukumnya najis juga dan juga haram. Meskipun yang kita potong dari hewan-hewan yang dihalalkan, al-bahimah. Oke. Ada enggak bangkai yang enggak najis? Bangkai najis kecuali bangkai ikan laut, belalang, hewan yang darahnya tidak mengalir. Ini khilaf di antara ulama kita, termasuk Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i Asy-Syafi'i mengatakan meskipun itu adalah hewan yang enggak ada darahnya, tapi kalau sudah mati dia termasuk yang najis juga. Kenapa masuk tadi? Illa ayyakuna maitatan. Ini hadis, ada 2 hadis. Nanti ada terjemahnya di slide yang selanjutnya. Annal Mughirah ibnu Abi Burdah wa huwa min Bani Abdiddar akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah. Jadi Al-Mughirah ini ibnu Abi Burdah, dia mendengar sahabat Abu Hurairah yaqulu, beliau mengatakan sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki sahabat ya, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna narkabul bahra, kami pada waktu itu kami sedang menaiki al-bahra, yaitu laut ya, sedang di laut dengan kapalnya, mungkin dengan perahunya, nggak mungkin dengan markabul bahra, itu menaiki lautan kan, maksudnya apa ya, dengan alat yang digunakan itu. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', dan kami membawa sedikit ma'ana bersama kami al-qalila, sedikit minal ma', air. Yang kami bawa pada saat itu air minuman itu sedikit sekali. Fa'in tawaddu'na bihi, maka apabila kami berwudu dengan air yang tadi yang kita bawa, atishna, kami akan atishna. Jadi enggak cukup. Ya. Jadi bisa kering ya, artinya ada masalah. Ya, coba Pak, kan saya ada nama mungkin bisa di look up. Ya Pak. Halo? Ada yang bisa? Afana tawaddu min ma'il bahri, apakah kami boleh enggak wudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhu. Oh, Rasulullah menjawab, air laut itu tahur, suci airnya. Al-hillu maitatu, halal. Al-hillu maitatuhu, yang bangkainya itu halal. Abu Isa, ada haditsun hasan sahih. Ada hadis yang lain. An Abdullah ibnu Umar, jadi sahabat ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat lakum maitatani. Rasulullah bersabda, uhillat, dihalalkan, lakum, bagi kalian semuanya, maitatani, 2 bangkai. Wadamani, 2 darah. Apa itu 2 bangkai yang halal itu? Fa'ammal maitatani, maka adapun 2 bangkai itu falhutu, itu falhut, itu bangkai ikan, wal jaradu, belalang. Wa ammad damani, dan adapun 2 darah yang halal tadi, fal kabidu wa tihal, hati dan empelak ya, itu dikatakan berjantung gitu ya, empelak dan hati, jantung ya, empelak. Nah, ini halal. Nah, ini terjemahannya. Ini jemaah sekalian,
meskipun dari ayat tadi dikatakan illa ayyakuna maitatan, tapi ada hadis yang memberikan gambaran, ada penjelasan, ada bangkai yang lain yang halal. Nah, secara logika kan gini. Dalam ayat tadi itu kan umum ya, apapun ya bangkai ya nggak boleh kan. Nah, tapi ini dia apa? Ada istisna, ada ada yang dikecualikan dalam hadis ini. Jadi ada maitatan, bangkai, ada itu ikan, semuanya bangkai ikan itu halal dan juga thahir. Kecuali sudah lama ya, mungkin sudah 1 pekan ya, bisa membusuk. Ini beda lagi. Aslinya kan sama juga ya, sesuatu kalau yang udah berubah ya, busuk ya nggak bisa kita menikmati meskipun awalnya halal ya. Sama juga ya, air beras ya atau mungkin nasi itu kalau lama, sego nasi kalau udah lama ya nggak mungkin bisa kita gunakan lagi. Maka halalan ya thayyibah ya, itu yang baik. Nah, ini jemaah sekalian, yang hadis pertama kaitan dengan pertanyaan sahabat, kemudian jawabannya ada 2. Oh, air laut itu suci, tahir, mutahhir, sudah kita kaji sebelumnya. Kemudian juga semuanya bangkainya laut itu adalah halal. Wa hillu min. Ya, jadi ada 2 lagi, al-jarad ya. Ini juga dikatakan Rasulullah dan hadis yang kedua tadi, Ibnu Majah ini itu adalah termasuk yang dihalalkan. Oke, jemaah sekalian. Nah, kalau kulit gimana itu? Kulit bangkai, ya. Kalau kulitnya itu boleh nggak digunakan, sehingga bisa suci gitu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala ini juga sebenarnya ada 2 pendapat juga ya. Tapi ini pendapat yang membolehkan. Ini pendapatnya Al-Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Ketika ada proses disimak ya, disamak ya, diproses lagi. Ini kulit bangkai. Tapi kalau pendapatnya Al-Malikiyah dan juga Al-Hanabilah mengatakan enggak boleh. Mau disamak atau enggaknya diproses lagi. Yang jelas ayatnya tadi jelas. Al-Maitah, semua maitah. Termasuk kulitnya. Tapi ini beda ya. Coba kita perhatikan. An Ubaidillah ibn Abdillah akhbarahu anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Ibn Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan gambaran, penjelasan saat marra bisyatin maitatin, saat Rasulullah itu melewati bangkai kambing. Bisyatin, syatun itu adalah kambing, gonam. Nah, makanya bahasa kita kan sate ya. Jadi bisyatin maitatin. Faqala hal istamta'tum bi'ihabiha. Rasulullah menganjurkan. Kenapa kalian tidak memanfaatkan ihabiha, ihab al-jilid ya. Kulitnya. Qalu, mereka mengatakan innaha maitatun ya Rasulullah. Ini kan bangkai. Qala innama haruma aqluha. Yang diharamkan itu adalah memakan bangkai itu. Tapi ketika menggunakan kulitnya disamak, kemudian dijadikan pakai sepatu dan sebagainya, itu bisa ketika disamak tadi, di proses yang lain. Ini cuma sekalian.
kaitan dengan kulit bangkai. Meskipun pendapatnya Al-Malikiyah wal Hanabilah mengatakan tetap nggak bisa. Kalau kita mengikuti pendapat ini, aduh, agak repot. Kalau kita beli baju yang dari kulit, kemudian sepatu kaitan dengan mungkin yang lainnya di kulit ya. Dari kulitnya kulit apa ini? Dari yang al-maitah atau memang kulit yang yang masih tahir. Ya, kayak kulit-kulit yang pada waktu kita korban itu kan itu tahir semua itu kan. Nanti bukan dari apa? Al-maitah, tapi yang dihalalkan. Berbeda lagi. Tapi itu pendapat Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah. Tapi pendapatnya Al-Hanafiyah dan Al-Syafi'iyah membolehkan selama diproses kembali. Hilangkan najisnya dan jadi tahir. Jadi muntahan ya. Najis enggak? Kotoran, air kencing ini juga kaitan dengan apakah najis dan enggaknya. Ulama sepakat bahwa semuanya najis, tapi muntahan yang sedikit termasuk yang dimaafkan. Ya. Contoh air kencing, ya. Anak-anak ada yang najisnya yang ringan, mukhaffafah. Ada yang mutawassithah, ya kan? Kenapa? Anak-anak yang memang dia belum usia, itu 2 tahun dan juga yang diminum hanya khususnya adalah minum susunya ibunya, nggak ada campuran yang lainnya, nggak ada bubur, nggak ada yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan Asy-Syafi'iyah itu mukhaffafah. Ya, coba kita lihat hadisnya. Hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi bawlil ghulami radhi' yundahu bawlul ghulami wa yughsalu bailul jariyah. Dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitan dengan kencingnya anak yang masih menyusui, masih nyusu ya, radhi'. Yundahu baulul ghulam. Kalau laki-laki cukup dengan enggak langsung digebyur, ya, cukup dipercikan pakai percikan air, ya. Yundah. Wa yughsalu baulul jariyah. Kalau perempuan sejak kecil najisnya mutawassithah, enggak cukup ya dikasih air ketika ada yang pipis ya, yang diubin gitu. Tapi harus diambil najisnya baru kemudian diberi dengan air. Itu yang harus kita lakukan. Ini jelas sekalian kaitan dengan najis dan tidaknya kotoran manusia, muntahan, ya, air kencing sama. Makanya ketika kita mau sholat, ya, mungkin anak kecil ya, harus hati-hati. Apakah sarung kita atau celana kita, atau mungkin pakaian kita, ya. Setelah kita mungkin gendong anak-anak kecil, ya, bayi dan sebagainya, dan ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai juga kita nggak kita perhatikan pakaian kita pada waktu kita sholat, kita lupa ya. Nah, ini juga kita membawa najis. Nah, satu syarat sahnya sholat itu adalah jauh dari najis. Qala Qatadah wa hadha ma lam yat'ama fa idza ta'ima ghusila jami'an. Kata Al-Imam Qatadah, ini bagi anak-anak yang belum dikasih makan dengan bubur, dengan pisang, dengan yang lainnya.
Kalau sudah ya nggak bisa. Harus semuanya adalah yuksal, rusak. Ini kaitan dengan apa? Kotoran ya. Di muntahan juga sama. Muntahan itu yang dari apa? Kalau gumah ya, bukan gumah atau gumah itu yang dari anak-anak itu beda ya. Jadi hukumnya beda. Ya, kalau ini muntahan kan dari waduk ya, dari perut kita. Yang sudah masuk di perut kita keluar, itu juga dikatakan najis ya. Kemudian kaitan dengan mani, madhi, dan wadi. Coba kita perhatikan kalimat-kalimat yang disebutkan ulama-ulama kita. Al-wadi, apa itu al-wadi? Intinya wadi itu najis. Yang namanya al-wadi itu ma'un, air, abiyadu yang putih, sakhinun yang agak panas, yakhruju ba'dal bauli. Yang biasanya ya keluarnya setelah kita pipis. Wa huwa najasun min ghairi khilaf, tanpa khilaf. Ada juga yang mengatakan yang namanya al-wadi itu bukan hanya yang keluar setelah kita kencing, tapi apa? Orang yang mungkin kelelahan. Kelelahan itu juga bisa kadang-kadang al-wadi itu juga keluar. Ya, sesuatu yang mungkin agak lengket juga ya, itu kaitan al-wadi. Ya, apakah sama antara laki-laki dan perempuan? Sama. Kalau biasanya perempuan itu disebut keputihan, kadang-kadang di situ. Ya, ada sebab ini. Makanya keputihan itu juga najis. Ya. Qalat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'da al-baul." Adapun al-wadi itu biasanya yakunu ba'da al-baul, setelah kencing. Fayughsalu, maka dicuci zakaruhu ya, zakarnya wa unsayyi dan juga yang dua yang mendampinginya itu juga harus dicuci najis ya. Wa yatawadda, baru wudu, wala yaktasil, dan tidak mandi. Warawahu Ibnu Munzir. Nah, kemudian madhi itu apa? Jadi wadi pakai wawu, pakai dal. Nah, ini pakai mim dan za. Al-madhi wa huwa ma'un, air abiyadu yang putih, lazijun. Lazij itu yang agak kental juga, ya, lazij tapi lekat ya. Lazij itu. Yakhruju, kapan tuh keluarnya al-madhi? Yakhruju, keluar, inda tafkir fil jima', biasanya kaitan dengan orang-orang yang memikir kaitan dengan al-jima', mau hubungan suami istri dan sebagainya. Au indal mula'abah, atau biasanya keluar pada waktu al-mula'abah, ada rayuan-rayuan dan sebagainya ya. Ya, itu sebelumnya melakukan itu hubungan suami istri, biasanya itu al-madhi yang keluar dulu ya. Madhi itu najis. Waqad la yash'uru al-insan bi khuruji. Waqad, dan terkadang tidak merasa, manusia itu enggak merasa bahwa itu ada sesuatu yang keluar, itu madhi itu. Wa yakunu minar rajuli wal mar'ati illa annahu minal mar'ati akthar. Ya. Wa yakunu minar rajuli, madhi itu bisa dari laki-laki dan juga perempuan. Bahkan ulama kita mengatakan illa annahu minal mar'ati akthar, dan juga yang banyak itu bahkan dari kalangan itu perempuan. Ini ada hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma
dari sahabat Ibn Abbas. Al-maniyu wal wadi wal madhi. Kaitan dengan mani, wadi dan juga madhi. Ammal maniyu fa fihi al-ghusl. Kalau kaitan dengan mani, wajibnya adalah mandi. Ya. Wa ammal madhi wal wadi, dan adapun madhi dan wadi fihima isbaghul tuhur, maka kewajibannya adalah menyempurnakan wudu. Artinya apa? Membatalkan wudunya. Ini najis. Ya. Rawahu al-Asram wal Baihaqi wa lafdhuhu wa ammal wadi wal madhi faqala igsil dzakaraka aw madzakiraka wa tawadda wudu'aka fi salati. Lafalnya al-Imam al-Baihaqi beda. Dan adapun wadi al-wadi wal madhi, dia mengatakan sahabat Ibn Abbas, igsil zakaraka, cuci zakar kamu, ya, dan juga berwudulah sebagaimana wudu kamu pada waktu mau salat. Jadi jangan sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini hadis yang sahabat Ali, an Aliyin qala kuntu rajulan madzaan. Jemaah sekalian, kalau kita laki-laki itu yang suka keluar madhinya itu sesuatu yang tidak sesuatu yang aib, ya. Ini kata sahabat Ali. Kuntu rajulan, saya itu seorang laki-laki madzaan yang banyak keluar madhinya. Fa amartu rajulan, maka saya memerintahkan rajulan, seorang sahabat, ya, an ayyas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya Nabi, hukumnya apa? Limakani ibnati, kenapa? Masalahnya posisi putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah, kan istrinya beliau. Enggak enak. Menantu tanya kepada bapaknya gitu ya, mertuanya. Maka beliau sahabat Ali itu mengutus yang lain untuk tanya apa hukum madzhab itu atau mazhab. Faqala tawadda waghsil dzakaraka, rawi Imam Bukhari. Ini hadis Imam Bukhari. Sama hukumnya kalau mazhab itu adalah apa? Najis. Nah, diperintahkan Rasulullah tawadda waghsil dzakaraka. Kamu harus wudu dan juga sucikan, atau mungkin suci kaitan dengan apa? Zakar kamu. Dia di ingsil zakar. Jadi jemaah sekalian, ya, kaitan dengan mandi, nah ini hadis riwayat Imam Muslim ya, di bawahnya termasuk Asy-Syafi'i mengatakan itu tidak najis. Kenapa? Perintahnya enggak disuruh mencuci, tapi hanya disuruh apa? Yang dilakukan Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu hanya mengeriknya. An Aisyah fil mani qalat kuntu aqra'uhu, ya. Ya, bukan aqra'u, afraquhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat Ummul Mukminin, dia mengatakan kuntu afruquhu, saya hanya mengerik-ngerik aja dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau itu najis nggak mungkin hanya dikerik saja. Kenapa? Harus dihilangkan, ya kan? Dan juga dicuci. Baik, itu ya. Itu kaitan dengan al-maniyu, al-wadi, al-madhi. Kemudian kotoran dan kencingnya hewan. Ya. Ini najis enggak? Secara umum najis. Ya. Kecuali nanti khilafnya ulama itu dikaitan dengan apa? Hewan yang halal dimakan dari dagingnya.
Kita lihat lagi. Inilah yang dipakai Al-Hanafi, Asy-Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa semuanya kotoran dan kencingnya hewan maupun yang halal di dagingnya yang dimakan dagingnya dan tidak sama. Ini dalil yang digunakan. Annahu sami'a Abdullah yaqulu adan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sami'a itu? Abdurrahman bin Aswad, dari bapaknya, bahwa ia mendengar Abdullah, sami'a Abdullah yaqulu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi apa? Al-ghaitah. Ini al-ghaitah itu apa? Tempat apa? Kayak toilet ya. Tempat untuk buang hajah. Fa'amarani an atiyahu bi thalathi ahjar. Kemudian Rasulullah memerintahkan saya, Abdullah ini, untuk mendatangkan an atiyahu bi thalathi ahjar, dengan 3 bata. Ini namanya istinja ya. Tidak pakai air. Salah satunya alat untuk bersuci adalah ini, hajar ini, kata itu. Fawajadtu hajarain, saya mendapatkan 2 bata. Wal tamastu ats-tsalitsah. Walam ajidhu, saya cari yang ketiganya. Tapi saya enggak mendapatkan. Fa akhadtu rawthatan. Saya mendapatkan apa? Rawthatan, kotoran hewan. Fa'ataituhu biha, kemudian saya datang dengan kotoran tadi. Fa'akhadha al-hajarain, tapi Rasulullah mengambil 2 al-hajarain, 2 bata, wa alqa ar-rawthata, dan melemparkan ar-rawthah, kotoran. Wa qala hadza rijsun. Hadza rijsun. Rijsun, najasun. Najis. Nah, ini yang dipegang oleh Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah, bahwa semua kotoran dan juga kaitan dengan kencingnya hewan maupun hewan itu yang boleh, yang halal, yang dimakan, ya, unta, ada sapi, ada kambing, ada kerbau, atau yang enggak. Ini jamaah Allah Subhanahu, ini yang digunakan oleh Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah. Intinya adalah najis. Ini pendapatnya Al-Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Luar biasa, ada perbedaan. Amma baulu wa rawthu ma yu'kalu lahmuhu, kata pendapatnya Al-Imam Malik dan Imam Ahmad beda. Adapun kencing dan kotoran hewan yu'kalu, yang dimakan lahmuhu, dagingnya, faqad dhahaba ila al-qaul bi taharatihi, dan yang punya pendapat ya, madhab bi taharatihi, sucinya ya kencing dan juga kotoran tadi adalah Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Ada juga jamaah wa jamaah min Asy-Syafi'iyah, ada sebagian Asy-Syafi'iyah, tapi umumnya Asy-Syafi'iyah mengatakan najis. Bahkan termasuk juga Ibnu Taymiyah. Dia mengatakan lam yadhhab ahadun minas sahabah ila al-qawli binajasah. Dia mengatakan tidak ada salah satu sahabat pun yang punya pendapat najisnya kencing dan juga kotorannya hewan yang halal dimakan. Balil qawlu binajasatihi qaulun muhdats la salah lahu minas sahabah.
akan beliau mengatakan pendapat yang dikatakan najis itu pendapat yang baru. Qaulun muhdatsun la salat falahu min sahabat, enggak pernah ada di zaman sahabat. Tapi itu ya kaitan dengan istihadnya para ulama-ulama kita. Itu ya. Dan ini hadis yang panjang ini akan juga Al-Imam Ibnu Mundzir juga mengatakan sama juga. Karena Abah juga sama, kalau najis kan nggak bisa dijual kan. Tapi kan pupuk dengan pupuk kandang kan bisa. Itu pendapat mereka. Tapi juga bisa hal yang lain ya. Boleh dijual, nggak ada manfaatnya untuk pupuk dan sebagainya. Nah, ini hadis panjang ini kaitan dengan pendapatnya Al-Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Tadi yang di atas tadi itu pendapatnya Al-Imam Al-Hanafiyah dan juga Al-Syafi'iyah. Ini jemaah sekalian, saya lihatkan yang hadis ini terjemahnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, beberapa orang dari Uqlin atau Urainah datang ke Madinah. Pada waktu itu ada kelompok yang datang ke Rasulullah di Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Merasa ada sesuatu ya yang dirasakan sakit itu. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Ini. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk meminum obatnya itu. Nah, ini. Karena dia sakit, diobati dengan apa? Kaitan dengan kencingnya. Dan minum susunya unta itu. Ya. Kalau Asy-Syafi'iyah mengatakan atau Hanafiyah, ini adalah darurah. Kenapa? Litadawi, untuk berobat. Tapi juga ada hadis yang lainnya. Karena obat itu juga enggak dibenarkan ketika dengan sesuatu yang dengan yang najis. Ya, khamr itu obat. Narkoba. Kecuali memang ada yang mengatakan bahwa harus sesuatu yang najis itu digunakan untuk obat. Kalau enggak ada yang lain. Dan itu juga ada pandangannya para dokter yang ahlinya. Ini jelas. Dan ini luar biasa kisah itu ya. Peristiwa ini luar biasa. Kenapa? Mereka semua kelompok ini akhirnya dibunuh. Kenapa? Ketika mereka sudah menikmati unta zakat itu, mereka membunuh pegawainya, kemudian juga menjarah unta-unta itu. Ya. Akhirnya infonya sampai pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan ya sahabat-sahabatnya, ada tim khusus untuk mengikuti mereka, menangkap mereka. Luar biasa ya. Maka hukumannya apa? Tangannya, kakinya mereka dipotong. Maka mereka dicongkel juga matanya. Lalu dibuang di padang pasir. Ya itu yang terjadi. Luar biasa ya. Dan ini hukum ini kalau hadisnya ada hukum kaitan dengan qisas juga gitu. Tapi ini kita bahas kaitan dengan najisnya dan tidaknya. Nah, ini pendapat yang digunakan oleh Al-Malikiyah dan juga Al-Hanabilah. Tapi Asy-Syafi'iyah mengatakan tadi kaitan dengan Rasulullah ketika meminta sahabat Abdullah tadi minta untuk disiapkan tiga bata, tapi ada 2 bata, kemudian satunya adalah rawsa, kaitan dengan kotoran, tapi dikatakan rijsun. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu kaitan dengan ya kotoran dan intinya ya, ada 2 pendapat ya, monggo ya. Kalau saya pribadi ya ngikut Asy-Syafi'iyah. Nah, semuanya kencingnya
kambing kita semuanya dikatakan itu najis. Kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Malikiyah dengan Al-Hanabilah, enggak ada masalah. Artinya ketika kita sudah ke kandangnya, habis itu kambing sebagainya, ya, kemudian kita sholat, kena habis itu percikan kencingnya, enggak ada masalah. Hewan pemakan najis. Boleh enggak? Apakah termasuk al-jalalah ini? Ya. Kenapa? Yang ini dilarang, ya. Enggak boleh dimakan dulu. Yang disebut al-jalalah. Saya bacakan hadisnya. Ani bin Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalati wal bani. Rasulullah melarang untuk memakan hewan-hewan yang makan najis, al-jalalah itu, wal baniha, dan juga susunya. Contoh mungkin ada kambing dikasih makan yang najis. Sepanjang mungkin 1 bulan penuh, atau mungkin berapa hari itu, yang kemudian dia ta'affar. Kemudian najisnya itu mempengaruhi laun, kemudian juga baunya. Nah, ini masuk di al-jalalah. Maka biasanya ulama-ulama kita, kalau seandainya kita menggunakan atau kita mau memakannya sehingga halal, didiamkan. Contoh mungkin lele yang dikasih makanan-makanan yang najis, kemudian didiamkan beberapa jam. Ya, tapi nggak ada batasan yang pasti. Ada yang mengatakan kalau kambing itu hanya berapa hari, gitu ya, atau mungkin jago atau mungkin ayam, supaya hilang najisnya, kemudian dikasih makan makanan yang nggak najis lagi. Itu solusi kalau kita memanfaatkan hewan-hewan yang makan najis itu. Jadi jelas sekalian, itu kaitan dengan apa? Kaitan dengan hewan yang mengkonsumsi barang-barang atau mungkin makanan yang najis. Khamr sebagian besar ulama kita mengatakan najis. Dan khamr itu luar biasa. Kalau kemarin kita mengkaji kisah Al-Isra wal Mi'raj, hadis yang sahih, Rasulullah pernah diberikan minuman, 2 minuman, yaitu satu adalah susu, yang satunya adalah khamr. Lalu Rasulullah memilih minuman yang susunya. Mungkin kemarin sudah ada kajian itu ya. Nah ini kaitan khamr itu luar biasa. Pada waktu itu kan masih halal. Karena khamr itu sepanjang 13 tahun di Makkah, hukumnya masih halalan thayyibah. Karena khamr itu tahapan sampai diharamkan itu sampai di Madinah. Masuk Madinah. Itu baru ada hukum ini. Yang terakhir ada surat ini Al-Maidah. Jadi mas sekalian, inilah ayat yang kaitan dengan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ayat yang terakhir kaitan dengan al-khamr. Ya, sebelumnya kan ada surat An-Nisa ayat 43 itu kaitan dengan enggak boleh minum khamr saat mau sholat. Ya. Kemudian sebelumnya juga ada pertanyaan dari sahabat kaitan dengan surat Al-Baqarah itu.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sampai turun ini ketika sahabat Umar tanya kepada Rasulullah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'ah. Ya Allah, tunjukkan kami berkaitan dengan al-khamr ini dengan penjelasan yang sempurna. Terakhir ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya al-khamr wal maisir, perjudian dengan jenisnya yang macam-macam. Judi itu yang mana-mana bisa dijadikan, gunakan untuk judi, ya kan? Bola bisa judi, dengan itu yang lain-lain lah, ya. Itu bisa kan. Wal ansabu, berhak. Wal azlam, ya, menunggu nasib, ya, dengan pemanahan atau mungkin jual beli pakai apa, lemparan ke azlam. Al-Quran mengatakan rijsun min amali syaitan, itu sesuatu kotor min amali syaitan, termasuk perbuatannya para syaitan. Fajtanibuh, maka hindari rijsun itu. La'allakum tuflihun. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah dampaknya al-khamr. Innama yuridu syaitan ayyuhya bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun. Luar biasa, ya, dampak yang ditimbulkan oleh al-khamr itu. Jadi jangan sekalian, ini terjemahnya. Ya, kaitkan dengan masalah apakah termasuk najis atau tidaknya, itu khilaf. Tapi jumhur ulama mengatakan itu adalah rijsun. Kaitan dengan apa? Rijsun yaitu najasun, najis. Jadi sekalian, ini kaitan dengan masalah hal-hal yang masuk kategori yang dikatakan najisun, ya, dalam Islam itu. Tapi mungkin kalau ada yang tanya langsung silakan. Ini kaitan dengan anjing, ya. Jadi sekalian, anjing ini dikatakan najis. Bahkan ini dalam hadis ini, hadisnya hadis apa? Najisnya najis mughalladzah, yang berat. Ya. Kenapa? Nggak bisa hanya dikubur sekali dia. Ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahurul ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ay yaghsilahu sab'a marratin aw ulahunna biturab. Rawahu Imam Muslim. Sahabat Abi Hurairah beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, sucinya, ya, bejana kalian ketika anjing, ya, dijilat oleh anjing, maka harus dicuci, ya, dengan apa? Sab'a maratin, 7 kali. Salah satu di antara 7 itu adalah biturabi, dengan debu. Nah, saat ini boleh nggak diganti dengan apa? Dengan sabun dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu boleh, ya. Ada ulama mengatakan tetap harus ada debunya. Kenapa? Debu itu untuk menghilangkan najisnya al-qalbu itu. Teman sekalian, mungkin sudah jam 7, ya, 17 ini. Insyaallah kalau ada lihat jamnya, ya. Ya. Ada yang ditanyakan nggak ini? Masya Allah sekali, pembahasannya menarik sekali, Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, pembahasannya menarik sekali, Pak Ustadz.
Mungkin tadi ada masukan. Nanti kalau pertanyaannya kita pool di setiap kita kumpulkan nanti di setiap akhir sesi ini aja. Apa Tony? Nah, silakan. ya, Gimana? siap. Ya Pak Ustadz, ini ada masukan mungkin nanti karena juga waktu terbatas, mungkin sesi tanya jawab untuk pada kesempatan pertemuan kali ini kita tiadakan aja Pak Ustadz. Nanti bisa disatukan nanti di akhir atau Assalamualaikum. Iya, itu. Halo? Pak Ustadz? Saya kembalikan lagi kepada Fatoni. Iya. Halo, suara saya terdengar Pak Ustadz? Oke, kalau mungkin waktunya udah habis, udah jam 17,9 ya. Ini. Bagaimana? Fatoni, apakah langsung ditutup atau gimana? Atau tunggu dulu? Suara saya terdengar Pak Ustadz? Suara Pak Ustadz soalnya putus-putus di kami ini. Suaranya putus-putus. Iya, yang kalau suara kami terdengar Pak Ustadz. Ya saat ini udah kedengaran. Oh iya. Iya Pak Ustadz, ini kebetulan karena waktu juga terbatas, sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini mungkin dipending dulu ya Pak Ustadz ya. Nanti mungkin kita kasih sesi pertanyaan, sesi tanya jawabnya lebih banyak di pertemuan selanjutnya gitu. Ya bisa juga. Kalau nanti mau hubungi Ana juga bisa pakai WA. Silakan juga. Siap. Tapi tadi poin-poinnya sudah diterima sih. Masalah ya. Halo, kita tutup saja. Iya, Pak Ustadz. Tafadhol silakan. Ya, oke. Baik, sekalian, karena waktunya sudah jam 5 lebih, kita sama-sama mungkin kita tutup dengan kita sama berdoa kepada Allah SWT, semoga apapun yang kita lakukan pada saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicatat dengan hasanah kita nantinya atau mungkin amal-amal saleh kita yaumul qiyamah insyaallah. Al-Fatihah. Amin. يا ربنا لك الحمد من ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومنك الحمد ومنك الفرح والليل المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله. اللهم إنا نسألك ونشهد بأنك لا إله إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له حي في قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستجب ونشفينا وأهلا وأولادا وجمعنا شفاء لا يغادر سقما عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله. اللهم بارك لنا في شعبنا يا الله. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان وإنك لا كل شيء قدير ومعافنا في بدننا ومعافنا في سمعنا ومعافنا في بصرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih teman-teman semua. Baik. Afwan. Di mana duluan ya? Kelas ya. Ya, baik Pak Ustadz.